Kalian sudah paham bukan tentang sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai dan kedudukannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi dalam perjalanannya seiring dengan dinamika bangsa Indonesia dan dunia internasional, ternyata masih banyak hal-hal yang perlu disikapi secara baik. Karena masih ada ancaman membahayakan bagi bangsa Indonesia dan usaha-usaha untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apa saja sih ancaman dan usaha-usaha itu? Mengapa sih masih muncul ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara? Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini dengan harapan agar kita tetap mengukuhkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Kita akan membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa yang merupakan bagian dari materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama pada masa politis tahun 1945 sampai 1968. Pada masa politis ini, penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada nation and character building. Masa ini merupakan awal pembangunan konsensus bahwa Pancasila merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan Indonesia, situasi ditandai dengan kondisi awal Indonesia merdeka. Pemerintahan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Lalu keadaan pemerintahan berubah dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketentuan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk, maka KNIP mempunyai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Dengan demikian, kedudukan KNIP berubah menjadi parlemen. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Presiden agar Menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada Parlemen atau KNIP. Usul tersebut berdasarkan atas pertimbangan UUD 1945 melarang atau mewajibkan Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen. Pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen merupakan upaya memberlakukan kedaulatan rakyat. Usul tersebut pun diterima oleh Presiden dengan mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengatur bahwa Menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden tetapi kepada KNIP. Akibatnya, menteri yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dibubarkan dan dibentuklah kabinet baru yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sultan Syahrir sendiri tercatat dalam sejarah pemerintahan Indonesia sebagai Perdana Menteri yang pertama. Dalam kondisi situasi bangsa yang belum stabil, upaya menggantikan Pancasila dilakukan oleh PKI di bawah kepemimpinan Musso. Pada tanggal 18 September 1948 memberontak untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan komunisme. Selain itu, pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 17 Agustus 1949 dengan tujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam. Yang kedua, pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada masa ini terjadi perubahan rumusan Pancasila pada Mukadimah Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selama demokrasi liberal ini, penerapan Pancasila lebih cenderung menganut ideologi liberal. Selain itu, di beberapa daerah terjadi pemberontakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Masa ini disebut Orde Lama yang diawali dengan kembalinya rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 karena adanya dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan negara diwarnai dengan demokrasi terpimpin melalui penyatuan rakyat Indonesia dalam konsepsi Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Penerapan demokrasi terpimpin ini sendiri terjadi banyak penyimpangan. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno, seperti penyederhanaan partai politik, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR gotong royong,
yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, membentuk MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional dengan tujuan menyelesaikan Revolusi Indonesia, pembangunan semesta, dan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Lalu yang kelima, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 MPRS 1963. Tindakan-tindakan itu justru menjauhkan tatanan negara dari ketentuan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, gejolak politik dan pemerintahan terus terjadi sampai akhirnya muncul pemberontakan PKI yang terkenal dengan istilah G30 SPKI. Lalu muncul gerakan yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI yang mengeluarkan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Yang kedua, masa ekonomi tahun 1969 sampai 1994. Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto. Soeharto pun segera mengambil tindakan seperti membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sejak saat itu, roda pemerintahan kembali berjalan dan MPRS sebagai lembaga tertinggi segera bersidang dan mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut penyelenggaraan negara. Keputusan MPRS itu salah satunya yaitu mengangkat Presiden Soeharto sebagai Presiden RI dan menggantikan Presiden Soekarno. Dinamika kenegaraan di Indonesia pun mengalami babak baru yang disebut sebagai Orde Baru. Pemilihan umum segera dilaksanakan untuk memilih anggota MPR dan DPR. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Orde Baru antara lain melaksanakan pemilu pada tahun 1971 dan 77 dan melaksanakannya terus-menerus setiap 5 tahun hingga tahun 1997. Yang kedua, menyederhanakan partai politik menjadi 3 yaitu P3, PDI, dan Golkar. Yang ketiga, ditetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 sebagai dasar pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia. Yang kelima, pembangunan yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi melalui trilogi pembangunan. Yang ketiga, masa reposisi dan aktualisasi Pancasila tahun 1995 sampai 2020. Masa ini merupakan awal lahirnya reformasi bangsa Indonesia di tengah krisis ekonomi dan politik. Pengamalan nilai-nilai Pancasila pun dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua elemen bangsa dan lembaga-lembaga negara dengan mengukuhkan Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan hukum dan program pembangunan sebagai wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 1 Juni dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila. Demikian pembahasan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa yang merupakan bagian dari materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Saya Fitriani, sampai jumpa dan terima kasih.